Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Abu Ketua MPU PD, Bapak Kadis, Raja Imam Masjid dan seluruh para alim ulama, para tengku, gure-gure yang kehadir di tempat yang mulianya. Mohon maaf kerana sebut nama satu persatu. Mudah-mudahan memandum tanya mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagianya oleh Abu Nilake untuk bertanya tabut kitab Syarah Hikam. Pertama yo kalau lun baca kitab Hikam, boleh perkenal le bacut Hikam, kitab Hikam atau Syarah Hikam, syarah daripada kitab yang matanjih bernama Al-Hikam. Al-Hikam ada macam hikam. Nah Hikam Athaiyah, nah Hikam Haddadiyah, nah Hikam Ibnu Madian. Jadi Hikam yang pertama kali di dunia Hikam Athaiyah yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang beliau meninggal tahun 700 Sikurung Hijriah. Dari 700 Sikurung Hijriah atau awal abad akhir abad ke-7, awal abad ke-8 yang Ibnu Athaillah. Kemudian nah Hikam Nabati Hikam Abu Madian yang ditulis oleh ulama Maroko atau Maghribi, dan nah Hikam Nabati Hikam Haddadiyah yang ditulis oleh Imam Haddad yang di Hadramut Negeri Yaman. Hikam yang kita nyebut malamnya adalah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau dalam fikih bermazhab Maliki, dan dalam bidang tarikat beliau bertarikat kepada tarikat Syaziliyah, dan pemimpin generasi ketiga daripada tarikat Syaziliyah yang dibangun oleh Abu Hasan Asy-Syazili, kemudian dilanjutkan oleh Abul Abbas Al-Mursi, guru daripada Ibnu Athaillah, kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi kuburan beliau di Mesir, tepatnya di daerah Muqattam, daerah yang agak mayang bacut di kota Kairo. Inan kuburan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikam Ibnu Athaillahnya disyarah oleh banyak kalangan ulama, dan termasuk di antara kitab Hikam yang paling banyak syarahan. Nah yang disyarah oleh Ibnu Rundi, nah yang disyarah oleh Ibnu Ajibah yang hubungan dengan Iqadul Himam, dan nah disyarah oleh Asy-Syurkawi, dan nah disyarah oleh Zarnubi, dan nah disyarah oleh Syekh Ali Baras, dan letak syarahan-syarahan baik dalam bahasa Melayu, bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia, termasuk dalam bahasa Indonesia pernah disyarah oleh Abuya Profesor Muhibbuddin Wali. Jadi Hikam yang kita nyebut malamnya yang disyarah oleh Ibnu Rundi. Ibnu Rundinya Ibnu Abbad An-Nafzi Ar-Rundi. Rundi Rondah. Rondah yang sebuah tempat di daerah Malaga, Spanyol Selatan. Ini tempat kelahiran Ibnu Rundi yang disyarah kitab Hikam. Ibnu Rundi lahir tahun 720 Hijriah, wafat 732 Hijriah. Kira-kira selang antara Ibnu Athaillah dengan Ibnu Rundi yang mensyarah kitab beliau lebih kurang sekitar 30-an tahun. Maka syarah Hikam yang paling pertama adalah syarah Hikam Ibnu Rundi yang kita nyebut royo. Adapun Ibnu Ajibah dan ulama-ulama yang lain, mereka hidup pada abad ke-11 dan abad ke-12. Kemudian yang membedakan pemikiran Ibnu Athaillah dengan Al-Ghazali kira-kira? Sebab yang makruf di kalangan dayah buat kitab Ihya
Minhajul Abidin, ataupun kitab-kitab lain yang ditulis oleh Imam Ghazali. Pemikiran Ibnu Athaillah bukan sekedar bercorak tasawuf falsafi yang mengedepankan teologi, tetapi diimbangi dengan unsur pengamalan ibadah dan suluk. Jadi tasawuf yang dikembangkan oleh Ibnu Athaillah tidak monoton tasawuf falsafi, malah oleh para ulama digolong dalam tasawuf sunni. Bagaimana kata Syekh Ali Jum'at, ulama di Mesir, beliau membagikan pemikiran tasawuf ada 3: tasawuf salafi, tasawuf sunni, dan tasawuf falsafi. Tasawuf salafi, tokoh-tokohnya seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Fudail bin Iyad, yang tokoh tasawuf salafi. Adapun tasawuf sunni, tokoh-tokoh tasawuf sunni seperti Abu Talib Al-Makki, Imam Ghazali, dan Al-Qushairi, Imam Qushairi. Adapun tasawuf falsafi, tokoh-tokohnya dipelopori oleh Ibnu Arabi dan juga termasuk Abdul Karim Al-Jili. Kitab hikam yang kita nyebut malamnya, kitab yang ditulis oleh Ibnu Athaillah. Beliau memadukan antara teologi dan teoritis dalam tasawuf, diimbangi dengan unsur-unsur pengamalan ibadah dan suluk. Artinya antara syariat, tarikat dan hakikat ditempuh dengan cara metodis. Cara pemikiran Ibnu Athaillah dalam bidang tasawuf lebih menekankan nilai tasawuf kepada makrifat. Beda dengan Al-Ghazali dalam Ihya, lebih kepada amali atau praktis. Jadi maka oleh para ulama, selama kitab Ibnu Athaillah ini dipahami dengan benar, maka kitab tersebut tidak termasuk dalam kitab yang dilarang. Malah banyak ulama-ulama dahulu juga mengajarkan hikam kepada kalangan-kalangan dayah ataupun kalangan-kalangan tertentu. Kira-kira hanya gambaran tentang kitab hikam. Cuma bahkan le orang menarik ke hikam karena gaya bahasa yang disampaikan dalam matan hikam dengan menggunakan kalam-kalam hikmat. Artinya makna kalam hikmat, setiap kalimat yang terkandung di dalamnya mengandung ilmu yang bermanfaat atau materi ilmu yang bermanfaat. Yang jumlah kalam hikmat dalam kitab hikam menurut penyelidikan 260 buah hikmat. Yang kira-kira kitab hikam yang kita yang pelajari. Ini sebelum kita pupun kitab, sebagaimana biasa untuk mengambil barakah, kita yang baca Fatihah 3 truk kepada pertama Ibnu Athaillah, kedua kepada Ibnu Abbad Ar-Rundi, yang ketiga kepada Asy-Syurkawi, karena lehedro ulama yang menulis kitab yang di hadapan dayonyo kagak satu kalam sabuh kitab. Kemudian menulis dalam kitab Ilajun Nisyan, mengobati lupa, yang kitab tersebut ditulis oleh Habib Muhammad bin Alwi Al-Aidarus. Dalam kitab Ilajun Nisyan tersebut ada riwayat daripada Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Kalau ingin agar segala sesuatu menghasilkan barakah, ketika mengawali sesuatu dianjurkan membaca Asmaul Husna ya Mubdi'u 56 kali. 56 ke ya Mubdi'u, Allah yang maha memulai, ya Mubdi'u, yang disunatkan baca. Riwayat dari Imam Nawawi, tapi hendak pegang hadis senan, cuma riwayat dari Imam Nawawi. Misalnya ingin mendapatkan barakah, atau tak awali sabuh-sabuh perkara, buku tak awali baca kitab atau barang gapu mentang, dibaca ya Mubdi'u 56 ke. Mampu dah baca secara sir atau baca rame-rame. Rame-rame. Dah baca rame-rame je supaya menghasil barakah. Karena dia tak harap barakah ba Asmaul Husna, ba Fatihah ke musannih ya. Di baca-baca tepat nak berkat kaji le kero indet. Di sama-sama kita baca ya Mubdi'u 56 ke. Ya Mubdi, Ya Mubdi, Ya Mubdi, Ya Mubdi,
ya mubdi 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 ila hadratina bil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam. Ajma'in al-Fatihah. Rahmatullahi wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العبد الفقير إلى الله تعالى المعتمد في غفران ذنوبه على الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد النفزي الرندي لطف الله به. Berkatalah seorang hamba al-fakir lagi yang berhajat kepada Allah, al-mu'tamid lagi yang berpegang pada mendapatkan keampunan dosanya di atas Allah. Nama beliau Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah bin Ibrahim bin Abbad an-Nafzi, nisbah kepada kabilah Nafzi. Nafzi satu kabilah yang di bangsa Barbar. Ar-Rundi nisbah kepada provinsi Rondah. Rondah daerah provinsi Malaga. Kota Rondah ada di daerah Malaga, Spanyol Selatan. Latafallahu bihi, semoga Allah gejaga gelemah lembut bihi dengannya Tunku Muhammad bin Ibrahim. Alhamdulillahi al-munfarid, segala puji bagi Allah, al-munfarid bil azamah wal jalal, Allah yang maha terasing, terpisah, bil azamah dengan kebesaran, wal jalal dan keagungan. Pertama oleh musannif Tunku Syarih gepuja Allah karena Allah memiliki sifat munfarid bil azamah wal jalal. Azamah wal jalal. Mal farqu bainal azamah wal jalal? Al azamah ulul qadar, al jalal hibah kehebatan, khauf rasa takut yang ada pada hati seorang hamba kepada Allah, itu namanya jalal. Jalal dan azamah tabu makna lama sadanya mendua tabu makna raya. Tapi nak beda, menyo azamah ulul qadar, tinggi kedudukan. Menyo jalal, jalalnya na rasa takut dan hebat dalam hati hamba, kaken jalal. Maka na sifat jalal, na sifat jamal. Sifat jamal Allah Maha Karim, Allah Maha Pemaaf. Sifat jalal Allah Maha Qahhar, Allah Maha Qadir. Yang sifat jalal. Di jalalan sifat yang membuat hamba termakut ke Allah, yang jalal. Yang azamah ulul qadar, sifat yang na pada Allah, yang menunjukkan tinggi kedudukan Allah. Allah yang memiliki sifat azamah dan jalal, al-munfarid bil azamah wal jalal, artinya dua buah sifatnya hana ba'dal lain, yang na pada Allah. Al-mutawahhid bi istihqaqi nu'util kamal, Allah yang tunggal dengan berhak mendapat
berhak memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Al-mutanazzah anis syuraka, Allah yang dibersihkan daripada syuraka, orang lain yang memiliki perkongsian dengan Allah. Wan nudara, dan yang sebanding. Wal amsal, dan yang setara. Al-muqaddas, lagi dibersihkan an simatil hudus, daripada tanda-tanda hudus. Pandai tanda hudus minat taghayyur wal intikal, daripada berubah dan berpindah. Wal ittisal, bersambung. Wal impisal, dan terpisah. Alimul ghaibi wasyahadah, lagi Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang hadir. Al-kabir, lagi Allah yang maha besar. Al-muta'al, lagi Allah yang sangat tinggi. Wassalatu wassalamu, dan rahmat dan sejahtera di atas penghulu kita Muhammad al-hadi minadh dhalal, yang memberi petunjuk daripada kesesatan, dan di atas keluarganya dan sahabatnya alladzina khalasat lahumul a'mal, sahabat yang bersih bagi mereka itu oleh segala amal. Wasafat minhumul ahwal, dan ikhlas bagi mereka itu oleh segala amal, dan bersih daripada mereka itu oleh segala keadaan. Wa ala jami'i man ittaba'ahum, dan rahmat dan sejahtera alam di atas seluruh orang-orang yang mengikuti akan mereka itu sahabat. Fima lahum min mahamidi sifat wa mahasinil khilal, dapat diikuti pada barang-barang yang ada bagi mereka itu sahabat. Min mahamidi sifat, daripada sifat-sifat yang terpuji. Wa mahasinil khilal, dan daripada tingkah laku yang baik. Khilalnya makna teman dekat, khalil makna tingkah laku. Amma ba'du, adapun sesudah basmalah, hamdalah, salah dan salam. Fa inna lamma ra'aina kitabal hikam al-mansuba ila syekh al-imam al-muhaqqiq al-arif al-mukashif al-wali ar-rabbani abil fadal Tajuddin Ahmad bin Muhammad ibni Abdul Karim ibni Athaillah as-Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi min afdali ma sunnifa fi ilmi tauhid. Maka sesungguhnya kami, kata Tunggu Syarih, tak kala kami lihat kitab hikam yang dinisbatkan kitab hikam tersebut kepada seorang syekh, lagi beliau imam, orang yang diikuti, al-muhaqqiq, lagi beliau telah mencapai derajat hakikat, al-arif, lagi beliau seorang arif, al-mukashif, lagi beliau seorang yang kasyaf, al-wali, lagi beliau seorang wali, ar-rabbani, lagi beliau dinisbatkan kepada rabbun. Rabbanian gelar orang yang arif billah. Abil Fadal, kunyah ganyan Abil Fadal, lakab ganyan Tajuddin, nama ganyan Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah as-Sakandari. Sakandari nan sebuah daerah di Mesir, Alexandria atau Iskandariyah. Ibnu Athaillah nisbah kepada Iskandariyah karena dari nan asal ganyan kakun as-Sakandari. Semoga Allah meridha dengan daripada beliau dan memberi manfaat akan kita dengan sebab beliau. Min afdali ma sunnifa fi ilmil tauhid, sesungguhnya kitab hikam itu termasuk afdali ma sunnifa, seafdal-afdal kitab yang disusun dalam ilmu tauhid. Menurut pandangan Tunku Ibnu Rundi, kitab hikam adalah kitab yang paling utama yang disusun menjelaskan tentang ilmu tauhid. Tauhid yang dimaksud di sini kenli tauhid dasar. Makna tauhid di sini katruk bertingkat. Tauhid dalam arti kata hana melakukan syirik-syirik kafi. Bagaimana dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Wa may yarju liqa Allah falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Makna wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, kan tak pegah na Tuhan patung. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, saat tak ibadat baikna tujuan ke manusia, ibadatnya bermurni ke Allah. Ibadatnya terbebas daripada ujub, ibadatnya terbebas daripada riya. Di makna tauhid ini tak ibadat murni tulus berkarena Allah, baik tapi syarikat dengan niat-niat lain yang selain Allah. Walau dalam kacamata fikih ibadat kita yang kasar, ibadatnya saya kasih syarat dan rukun kasar. Walau ibadatnya tujuan untuk mencari pamor, mencari kemuliaan, tapi karena ibadatnya akan murni ke Allah, na tujuan ke pulain,
Lagi ibadat-ibadat urung-urung caleg tem menjelang pemilu tu. Hadir majlis ilmu, hadir majlis zikir, hadir jamaah kerana menjelang pemilu atau pemilu kada kan, pemilu daerah. Nyan ibadat nyan kali murni ke Allah na unsur lain untuk memperbanyak suara. Nya hana tauhid ikut. Kan makna hana tauhid ini berarti hana iman ke Allah, iman ke Allah kana bagaknyan. Cuman ibadat ganyan hana ge tuju murni ke Allah tau. Na ge syarikat urang lain. Walau lang kacamata fikih ibadat ganyan kasar. Faham kan maksud jeng pegahan noh. Dinyan maksud tauhid ini benten anggapan mai daya hana pubu agamanya yang paling utama kitab tauhid, pubu matan jawharah, pubu umul barahin. Kan makna tauhid ilmu akidah. Makna ilmu tauhid ini ilmu kajian tentang bagaimana ketika kitanya beribadat betul-betul ibadatnya murni bersih ke Allah tok, baikna unsur pamer, unsur ria dan unsur karena mengharap pujian manusia. Wa ajal lima i'tamadahu bitafahum. Dan sesungguhnya kitab hikam itu min ajal lima, termasuk yang paling raya kitab yang berpegang akannya kitab dengan memahami dan menghafal oleh setiap orang salik dan oleh murid. Kitab hikamnya termasuk kitab yang menjadi pegangan salik dan murid. Murid maksud ini kan murid lagi istilah bahasa tanya anamik teka pi murid. Makna murid dari arada yuridu, muridnya orang yang memiliki iradah kemauan untuk melakukan perjalanan ruhani nyan menuju kepada Allah. Nyan makna murid. Kerana pada tempat lain naga murid bermakna salik. Salik orang yang tempuh. Arti jihnya karena punya keinginan yang kuat untuk menempuh perjalanan rohani. Tubuh mentang maksud. Hana mesti jalan geli. Tubuh mentang maksud tapi perjalanan roh gaknya. Ruhani gaknya dia berokan hati gaknya mentang kuto dengan segala penyakit-penyakit hati orangnya gebersihkan penyakit hati alian gaknya dengan sebab hati kaglih semakin dekat kepada Allah. Di orang yang kana keinginan untuk melakukan perjalanan rohani menuju kepada Allah yang gekun dengan murid atau salik. Jadi kan murid makna ino murid istilah bahasa Indonesia mitika SDP murid. Jadi pegangan setiap murid atau pegangan orang salik termasuk kitab pegangan yang paling raya itu kitab hikam. Bahkan kitab hikamnya termasuk pegangan yang paling raya likaunihi saghiral jirmi azimal ilmi. Karena keadaan kitab hikam itu ubud bentuk besar ilmu yang dikandung dalam kitab hikam. Za ibaratin raikah, lagi memiliki ibarat-ibarat yang jernih wa ma'anin hasanah faikah, dan makna-makna yang bagus lagi yang melebihi. Yang dikasatkan dalam ibarat tersebut kepada menjelaskan jalan orang-orang arif dan orang-orang bertauhid. Wa ibanah manahijis salikin, dan menjelaskan jalan-jalan orang-orang yang salik, wal mutajaridin, dan orang-orang yang mutajaridin. Mutajaridin orang yang hana terikat dengan asbab. Karena makam hamba na dua, na makam asbab, na makam tajrid. Nya makam asbab nya tanya mantan terikat dengan asbab. Penilai rezeki payah usaha. Nya makam asbab. Nya makam tajrid urang ka kosong, jarada mujarrad. Sulasi mujarrad. Di hana mana mujaridin urang yang ka tajarrud, artinya kosong daripada terikat dengan segala asbab dan adat. Jadi orang yang jalan tempuh urang-urang yang mutajaridinnya nyo nak dijelaskan dalam kitab hikam. Karena dua alasan muno. Pertama, termasuk yang paling utama karangan dalam bidang tauhid. Yang kedua, pegangan urang salik yang paling agung. Maka oleh tungku akhadna fi wad'i tambih, kami masuk, kami ambil pada meletakkan tambih pengingat yang ada ianya tambih bagaikan syarah li ba'dhi ma'anihi, bagi sebahagian makna-maknanya hikam yang makna tersebut zahir. Jadi oleh tungku Ibnu Abbad karena agaknya getawadhu hana gepegah tulisan agaknya syarah bagi hikam. Walaupun urang duduk ikun syarah hikam, agaknya sendiri gekun tambih. Tambihnya pengingat atau menyebab urang tulis catatan nanon.
nanot nakoda dia hanaga anggap pu yang kau tulisnya sebagai syarah hikam. Ia adalah tambih yang ada tambih bagaikan syarah bagi sebahagian ma'ani-ma'ani hikam yang zahir. Wal kalkashfi, dan ada ianya tambih tersebut seperti membuka bagi sinar yang sedikit min anwarihil bahirah, daripada cahaya-cahaya hikam yang berkilau. Jadi ibarat je kita hikamnya memiliki kilauan yang sangat terang, dibuka sedikit oleh Tunku Ibnu Abbad dalam syarah beliau. Wala kudrata, ada hana kesanggupan bagi kitanya dia tu menyempurnakan seluruh barang yang dikandung di atasnya oleh kitab hikam, dan barang yang dikandung akannya daripada intisari dari intisari hikam. Karena bahawa sungguh kalam para wali dan kalam ulama billah orang arif billah muntawin, itu mencakup di atas rahasia-rahasia yang dijaga dan permata-permata hikmat yang tertutup, yang tidak ada yang mampu menyingkap akannya kecuali oleh mereka itu sendiri. Jadi haba para waliullah dan haba orang arif billah kadang-kadang na rahasia yang dikandung di balik habayan yang hanaso bisa memahami, yang hanaso bisa beri pemahaman kalam-kalam mereka kecuali mereka sendiri. Maka Imam Al-Haddad pernah gekun pada tempat wasallim li ahlillah fi kulli masyakili. Wasallim li ahlillah fi kulli masyakili. Giyu taslim, artinya setiap perkataan orang ahlullah, orang yang katuk tingkatan wali, habaganya yang haite mufhum dayo wasallim, giyu taslim. Artinya beta ingkar giyu taslim. Karena orangnya nadali masing-masing berpendapat orangnya. Tapi untuk pribadi orangnya, tapi ketika haba orangnya dikembangkanlah masyarakat awam bisa menyesatkan orang awam, nya nagari Israel. Kun Imam Haddad cid, maka haba ulamanya hanjut tacok tikrek-krek, tacok inoto yang haba palaih nak tacok. Imam Haddad pada tempat gepega narid para waliullah giyu taslim, artinya hanggebi ingkari. Tapi pada tempat yang lain gekul Imam Haddad sepatutnya bahawa berkisarlah kalam siro alim billah di atas leh perkara. Leh perkara yang pertama tadzkir bin ni'am. Hendak berkisarlah haba orang arif billah ma'a ammatil muslimin, beserta orang awam-awam daripada orang Islam, beserta leh perkara. Leh perkara pertama at-tadzkir bin ni'am, mengingatkan nikmat Allah. Yang kedua iltizam bit ta'at, mengajak umat untuk melakukan taat. Yang ketiga ijtinabul ma'asi, mengajak umat untuk menjauhi maksiat. Ukurnya gekul Imam Haddad barangkaso orang alim billah yang keluar habagatnya ketika berhadapan dengan orang awam daripada selain leh perkara bunuh, bahawa fatanun, dia adalah pembawa fitnah. Jadi mereka pahami haba Imam Haddad fikret haba yang lain hana dacok. Tapi pucik kepada alim Haddad haba wali you terima kau. Ada yang you terima inan ketika atanya hana mendatangkan fitnah ke orang awam. Artinya punya orangnya kau betul-betul itu tingkat wali, ya pu yang keperagaknya pasrah ke gaknya. Tapi ketika habagaknya bisa menimbulkan fitnah, ya kalau lain masalah. Jadi hanjut tak pahami sikret-kret, harus tacok lagi ayat sih. Ayat ni ada pahami sikret-kret, terbentul dengan ayat lain kan? Dia pada pahami bina ayat dan pada pahami bina hadis. Nanti kalam ulama. Maka ibarat dalam kitab haba para wali yang kadang-kadang secara zahir terjadi pertentangan dengan syariat, yang digambarkan lagi ibarat ayat mutasyabihat. Dia tak pegah ayat mutasyabihatnya nak betul dengan ayat Al-Quran. Menanci kalam para wali, ketika kalam para wali yang secara lahir kamu langgih kan sama lagi kedudukan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat dia tak bermakna lagi lahir. Menanci kalam wali yang tak bermakna secara lahir. Maka oleh tungku ini anggap Ibnu Athaillahnya salah satu waliullah yang katuk tingkat hakikat, maka berhaliganya kalam para wali dan ulama billah muntawinan mustamilun, melengkapi atas rahasia yang terjaga dan permata-permata hikmat yang tertutup.
Tidak ada yang mampu menyingkapi akannya kecuali mereka sendiri. Wala tatabayyanu haqaiquha illa bitalaqi anhum, dan tidak akan nyata hakikat-hakikatnya kalam tersebut kecuali dengan talaki. Talaki tidak bertemu, tidak tanya langsung anhum daripada mereka itu. Ya. Gimana? Ya maaf. Ya. Jadi mengenai masalah berkelilingmu Randi yang bahwa kalam aulia dan ulama bid'ah yang tersimpan, yaitu rahasia-rahasia didaharakan dan permata hukum yang tersimpan yang mengandung kecuali baunya dan hanya hakikat kecuali dengan berjumpa daripada orang. Jadi kamu wabi dan itu kalau buku ini yang bahwa nak berkaitan kalam yaitu sidrokul tasawuf yaitu Abdul Karim Al-Jaini bersumber dengannya yang bahwa berpegang dengannya pun wallahu ahad wa Muhammad yang menentang dengannya karena ujungnya hanya itu hakikat daripada umumnya sehingga berpegang dengannya begitu bid'ah yang lain supaya terima adat enak. Kenyataan takalan fenomena yang terjadi juga fitnah hati. Abang oleh para ulama dari awaikan rasa en kitab Siyarus Salikin tanda baca kitab tasawuf ni nak bagi leboh kelompok je. Nah kitab yang hana manfaat hana mudarat, nah kitab yang bermanfaat hana mudarat, nah yang kitab manfaat hana tapi mudarat malah. Yang je tunggu kalau dalam Siyarus Salikin gebagi kitab-kitab tasawuf ni dan gebo contoh te kitab yang hana manfaat dipelajari oleh orang awam malah bisa mendatangkan mudarat. Ya, ida fikir sebahagian masyarakat katanya galak pelajari data yang asing. Padahal katanya di sebuah sisi hana membawa manfaat filhal. Belum pernah na urun tayang tiga wate longjak dengan salah siro ulama dari Yaman yang pernah kepiuh di PD no, iaitu Profesor Dr. Habib Abdullah Baharun, Rektor Ahgaf. Nah awak tayang bagaknya ni tayang letirone min nyeku gambaran mentang. Itayang kira-kira mana tira urang pu karena kagi iradah li Allah kebaikan sehingga ruh pupuk kebaikan atau ruh pupuk kebaikan ini karena kagi iradah balik-baliklah. Wa iradah ile karena ruh pupuk kebaikan, ruh pupuk kebaikan sehingga karena kagi iradah. Jadi yang pertanyaan dia pertanyaan kira-kira hanya untuk bolak-balik mentah. Pukul oleh profesor beragaknya jangan menanyakan sesuatu yang setelah kita capek mencari jawaban tidak ada manfaat. Itu termasuk masalah penafsiran kul huwallahu ahad. Ulam yang kali dijelaskan li ayat catrungan. Kadang-kadang yang maksud lang kitabnya ke lagi yang dijelaskan li orangnya. Jadi li ta cari rame-rame je ke persoalan, je ke khilafiyah, bak jawab masalahnya. Oleh terjawab, hana tak bawa timbulan. Nampak kan ilmu itu tamai. Ni lagi ilmu fikih je tamai. Memang ilmunya li tak depu mesti kulhunya hai wa puatan je tamai dia tanya. Hana tak pu bisa kedar untuk bukan bahas saja atau kaji saja. Jadi li habis wateng ana tata yang hana bermanfaat filhal. Ulam li para ulama kagak batasi nya menurut lun sang lebih gad orang awamnya tak arahkan ke ho yang ke mayoritas orang mentau.
Jadi tak ikut yang minoritas ni, tak ikut yang mayoritas ulama. Kenan mentang. Dah nak pelik tak bersalah sirah musannif kitab. Bisa jadi agaknya berpendapat lagi kan karena memang pu yang disampaikannya betul katruk kenan. Ada dalam kitab tanya kena istilah syatahat para aulia. Mana syatahat kan haba-haba yang menggigau. Artinya haba yang disampaikan oleh orangnya yang tak secara lahir kalau terjadi pertentangan dengan syariat. Yang kau syatahat para walinya kau hang dibahas kan. Dibiarkan urungan yang memang betul narid urungan katruk kenan yang berarti antara agaknya dengan Allah yang kaglah ke. Tapi ketika narid yang gemarit le urungan yang secara lahir ka bertentangan dengan syariat tak berlakukan ke urang yang hana pemahaman ilmu ino ke yang pegah Imam Haddad fattanon yang jenakala lah hikam haddadiyahna lang kitab Manhajus Sawina haba Imam Haddad bahwa fattanonnya pembawa fitnah. Sedangkan dalam agama tanya hindari menimbulkan fitnah. Dum retak Ibnu Abbad Arundi mentang gak anggap untuk mensyarah haba para walian sabah hal yang sulit. Maka agaknya hana gak anggapnya syarah, gak anggapnya adalah tambih. Note sagai catatan kaki bagi kitab hikam, kensyarahan, kenulasan. Karena kalam ulama guna memiliki rahasia yang terjaga dan memiliki permata-permata hikam yang tertutup. Mai tanya kupu cita abutnya mihan truk tu nyan urun tayang cit. Tak sabar fadilah tabut hikam supaya untuk menghilangkan ujub yang dalam hati tanya. Minimal tak tupu lagi tanya bahawa ibadat tanya selamanya mentang letak kekurangan. Ibadat tanya selamanya golong murni. Mentang le para wali yang ibadat dengannya lebih murni dari ibadat tanya. Sebab le orang yang ahli ibadat dan orang yang berilmu merasa gurur tertipu dengan ibadat dan dengan ilmu. Yang terasa apa? Fungsi tabut kitab-kitab yang laginya. Sehingga nak cerita haba Abu Hanifah. Abu Hanifah ni pegah hikayatus salihin jundun min junudillah yakwi biha qulubul mu'minin. Cerita orang-orang saleh, tentara daripada tentara Allah yang menguatkan hati orang beriman. Artinya ketika tanya kita baca cerita orang-orang saleh, cerita para wali, membuat hati tanya semakin teguh, membuat hati tanya semakin semangat dalam meningkatkan amal ibadah. Yang salah satu faedah tabut kitab lagi nya walau dia tak sadari ham menjantruk tanya lagi tingkat orangnya. Kau ji buat kejuile. Dia nak niat dalam hati untuk membersihkan hati karena inti tasawufnya leheboh sebenarnya. Pertama takhalli mengosongkan hati tanya daripada sifat-sifat yang hanagat, hasad, ujub, riya, takabur, hubbul jah, hubbud dunia, hubbur riyasah dan sebagainya. Pada kali tapu kosong baru tahalli, tahiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Syukur, tawakal, ridha. Pada kali tahalli baru tajalli. Tajallinya tahap kelih. Tahalli dan tajalli. Pada tanya dalam hati tanya kau bersih daripada segala kepentingan, ibadat tanya murni ke Allah tok-tok, baru saat tanya ibadat seakan-akan Allah gepandang tanya. Yang kemudian makam ihsan wa'bud rabbaka kibang bah dia ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dia tanya ibadat kepada Allah seolah-olah dia takalan Allah. Mihanna dia takalan lam tayakini Allah dia takalan naya makam muraqabah keun. Mia tanya katruk batingkat seolah-olah dia takalan Allah keun makam musyahadah. Mihanna truk lam tingkatnya keun makam muraqabah. Sehingga katanya merasa habis-habis geawasi li Allah. Nyo ke yang bermaksud li salah sira ulama salafus saleh in kunta ta'lamu annallaha yaraka fa innaka fi dzikrih wa in kunta fi suq. Jika kamu memiliki keyakinan Allah selalu mengawasi kamu di mana saja kamu berada, maka sesungguhnya kamu sedang berada dalam zikir kepada Allah meskipun kamu sedang di pasar. Dia tanya kerana memiliki keyakinan katuk makam muraqabah, sabi tanya yakin Allah geawasi tanya, sehingga dia tanya pula barang han tajik pukurung timbangan kerana Allah geawasi tanya,
dia tajak berjalan nama rupa urinang yang kan mahram mentajik pandang kerana yakin Allah enggak awasi kitanya, fa innaka fi dzikrih, maka kamu sedang berada dalam zikir ke Allah. Yang dengar tak ingat Allah dah. Allah nak baca subhanallah, Allah nak baca la ilaha illallah, yang sedang berzikir kepada Allah. Wa in kunta fisuk, meskipun kamu sedang berada di pasar. Yang maksud makam murakabah. Di punya orang kata tingkat murakabah pu mentang puput merasa enggak awasi oleh Allah. Nyatanya kadang-kadang lebih bahaya ke CCTV kan ke Allah dia akan tu dapat reti pak naik pasang CCTV. Lebih bahaya ke CCTV ketimbang ke murakabah li Allah. Kemudian dah baca wujud oh kafana wa nahnu fi hadhil kalimat allati nuriduha wal manahil lati na'tamiduha ghairu mudda'ina li syarhi kalamil muallif. Kami, kata Ibnu Rundi, pada ini kalimat-kalimat yang kami datangkan akannya kalimat, dan ini jalan-jalan yang kami jadikan pegangan akannya, itu tidak mendakwa, tidak mengklaim bagi mensyarah kalam Ibnu Athaillah atau kalam muallif. Nyapu yang long tulisnya kun Ibnu Abbad atau Ibnu Rundi, nya ilung hana long pegah lu ya syarah kalam muallif. Wala annama nadhkuruhu fihi wa hakikat madhhabihim, dan tidaklah bahawa sungguh apa yang kami sebut akannya dalam syarah kalam muallif itu hakikat pemikiran mereka itu para wali, menurut yang dilakukan oleh setiap musannif. Punya musannif lain watai jelaskan sabuah matan yang menurut mazhab urang po matan. Maksud Imam Jalaluddin Al-Mahalli watai syarah kitab Minhajut Talibin yang syarah liganya menurut pemikiran Imam Nawawi. Menansyid maksud kitab Salam Khatib Syirbaini dan kitab Munil Muhtad watai syarah Minhajut Talibin yang menurut pemikiran Imam Nawawi. Tapi kepegah li Ibnu Abbad pu yang long tulisnya golong pasti 100% hakikat mazhab mereka itu para wali, yang lagi kebiasaan gepubut oleh setiap musannif. Fa inna, maka sungguh kamu ini da'aina, jika kamu dakwa demikian, kana minna isaah adab, adalah daripada kamu itu buruk adab. Yang kamu yang pegah pu yang mensyarahnya adalah pasti 100% yang maksud li wali benar, yang berarti kamu kabru adab. Berarti kabru adab ta'ulu bina wal iyad billah ilal atab, yang akan kembali dengan kamu dan melindung dengan Allah kepada rusak ataupun binasa. Jadi kamu meyabuh makna haba-haba para wali kadang-kadang hanya maksud lagi yang akan berhujung kepada kebinasaan. Wa kunna qad ta'arradna lil khatar wad darar fi ta'ati ma la yaliku bina min syarhi kalami sadah min ahlillahi ta'ala min ghairi khaufin wala hadar. Dan bila kamu meyadakwa pu yang mempegahnya adalah hakikat haba para wali, adalah kamu sungguh telah kamu pendatang diri lil khatar, bagi bahaya dan kemudaratan, fi ta'ati, pada mengambil barang yang tidak layak dengan kamu, daripada mensyarah kalam as-sadah, para junjungan daripada ahlillah, anak ahlillah ke para waliullah, min ghairi khaufin wala hadar, pada tidak takut dan tidak berhati-hati. Mampakan sini tulis syarah hikam, inama nuridu dzalika ala hasabima fahimnau. Saya kamu datangkan akan demikian syarah hikam, itu sekira-kira barang yang kami pahami akannya daripada kalam mereka itu wali. Wa ma intaha ilaina ilmuhu, dan barang yang sampai kepada kami oleh pengetahuannya, min madzahibihim, daripada mazhab mereka itu. Fa in wafaqna fihi hakikatal amri wa asarna ala maknuni sirri, kana dzalika minan ni'am allati la nusilaha syukran. Maka jika sesuai kamu padanya syarah tersebut akan hakikat perkara, dan kamu mengetahui dia tu yang tersembunyi daripada rahsia-rahsia haba wali, adalah demikian termasuk nikmat yang tidak bisa kami hingga baginya akan syukur, dan tidak kami sanggup baginya akan kadar, akan nilai. Yang terkedi waktu yang mensyarah haba Ibnu Athaillah itu sesuai lagi yang maksud legatnya, berarti yang terasa bahawa nikmat Allah yang lebih ke kamu. Wa in khalafna dzalika, dan jika kamu mukhalafah akan demikian, waktu yang mensyarah haba Ibnu Athaillah kan lagi Ibnu Athaillah maksud, Ibnu Athaillah maksud ke A, dan dah pegah ke B. Walam nahtadi ila tilkal masalik, dan tidak terpetunjuk kami kepada demikian jalan. Ahalnahu ala naqsina wa jahlina.
kami alihkan, kami palingkan akan syarah demikian, iaitu kekurangan kamu dan kebodohan kamu. Dan ternafi nibak kamu oleh tagrir, tipuan, bikaulina dengan haba kamu dan perbuatan kamu. Dan tersimpanlah perkara pada demikian alaina di hati kamu. Arti ji, miata kedi watai syarah itu ternyata kan lagi maksud li musanneh yang berarti murni kekurangan ilmu kamu dan kebodohan kamu. Kan salah pegah haba musanneh. Salah tanya bak faham haba. Kan salah haba aulia tapi tanya bak faham haba aulia salah. Haba aulia antara agaknya dengan Allah betul. Tanya salah bak tabuh makna haba agaknya. Wa kanu mubarraina mimma qulna wa nawaina. Dan adalah mereka itu para aulia terlepas mereka itu daripada apa yang kami katakan dan kami kasatkan. Fala jirma, maka tidak berdosa apabila adalah ini itu maksud kamu. Karena ada selamat yang kamu jadikan akannya salamah akan kepegangan kamu. Jadi di salah itu bagi artikan haba para wali, kamu hanya mendosa. Karena kamu hanya menuduh nyan haba yang dimaksud digaknya, tapi nyan adalah haba menurut kamu pahami karena kerendahan ilmu kamu. Jadi karena na ge pedalih kebodohan dan kekurangan ilmu, jadi hana mutlak ya pegah menan yang maksud li para wali. Maka tidak berdosa apabila adalah ini maksud kamu karena ada selamat. Maksud wujud selamat, maksud selamatnya nada pedalih kekurangan ilmu kitanya. Kan tayak pegah pastikan 100% menan maksud li waliullah. Sebab tidak pegah 100% menan maksud li waliullah ternyata kan nya nak selamat ketika kamu mubalik dia kata salah. Tapi nya nada pedalih ke salah hanya karena mutlak kebodohan tanya yang berarti tanya selamat ana mendalih. Maka sepatutnya bagi kitanya bahawa kitanya dahului pada kali pertama akan kalam muallif rahimahullah mustaufa yang lengkap. Kemudian kitanya ikuti akan kalam muallif kan kalam kitanya dengan sirat khabar dan dakwah. Maksudnya dalam menulis syarah kitab hikamnya beda dengan kitab-kitab lain. Yang lagi mahli kan dia tabut alhamdulillah syarah. Ini ukenya al-barru al-jawadu syarah li. Nyanyo hana tulis kalam hikmat sampai habis, mana habisnya mustaufa. Sampai habis sabuh-sabuh kalam hikmat baru syarah ayuknya dikan gepuduk syarah dalam celah-celah kalimat. Pakai gepegat lagi kan supaya mangat terbeda terhata Ibnu Athaillah, terhata tunggu syarah. Pula menaka jadikan sebuah komitmen di syarah bahwa yang tulisnya kan hakikat maksud daripada haba tungku Ibnu Athaillah. Maka ini ubah kamu dahului pada kali pertama kalam muallif mustaufa, mana mustaufa lengkap. Kemudian baru kamu ikutkan kalam muallif kan kalam kamu dengan sirat khabar dan dakwah. Mana dengan sirat khabar dan dakwah yang ditulis tungkunya kan sebagai tafsir, pasti tafsir haba musannif, tapi sebagai dakwaan atau bentuk khabar daripada haba tungku syarih. Wa na'ti fihi, dan kamu datang dalamnya syarah dengan ibarat-ibarat yang panjang daripada ibaratnya musannif dan dengan isyarah yang lebih terang daripada isyarahnya musannif, supaya dipahami dengan demikian akan apa yang ada di sisi kamu pada mentafsirkan apa yang disebut di musannif. Bukan bahawa semuanya demikian syarah itu tafsirnya barang yang disebut di musannif secara hakikatnya yang mukarrarah, yang tetap. Jadi yang kamu pegah dalam syarah intipnya adalah menurut pemahaman kamu kan tafsir haba musannif secara hakikat. Wa nadhkuru fi asna'i dzalika, dan kamu sebut pada pertengahan demikian kasiran secara banyak mimma nasaba indi daripada barang-barang yang cocok di sisi lun daripada haba-haba yang ditambahkan di atasnya. Artinya nasid dalam syarah intip disebut kalam-kalam atau cerita-cerita yang cocok dengan yang tengah dibahas dalam kalam hikmat. Tujuan ini ditatimma bidzalikal faedah, supaya sempurna dengan demikian oleh faedah pada maksud yang dihadapkan kepadanya maksud. Dan bermula barang yang nampak bagi kitanya pada kalamnya musannif daripada berulang-ulang makna dan dimelup-lup huruf wa mabani dan dimelup-lup rangkaian-rangkaian kalam, kamu pandang sebagai tambih di atasnya kal fardis, laksana fardu. Artinya menyona untuk kalam musannif yang tak mula-ulang
mufhum haba kalam hikmatnya sama dengan mufhum haba kalam hikmat ilikut, cuma beda lafaz saja. Mufhum ji sama. Yang geberah dengku menyona lagi nyan berarti kena pegah nyan ada yang wajib gepingat sehingga gulang 3 tut. Gulang 3 tut, gulang dalam bentuk lafaz lain ke lafaz sat. Wa halnahu ba'dahu ala ba'dhin, dan kamu ihalah, kamu alihkan atau paling sebahagiannya datu sebahagian yang lain. Artinya antara sebahagian kalam hikmat ge pusabah dengan sebahagian kalam hikmat yang lain dari segi makna walau berbeza dari segi lafaz. Wa 'alan nasih, dan wajib di atas orang yang menyalin bagi ini kumpulan bahwa diikuti padanya akan apa yang telah kami tulis akannya. Jamun hana cetak, di kana jamun hana percetakan orang tak tulis kitab ulama ke tulis kera ke. Nya sosok yang tulis kitabnya bak tempat lain ikut lagi yang kalung tulis. Yang kepingat leh dia tunggu syarah. Wa yaktub, dan menulis ia akan nas keterangan kalam musanneh bisibaghin, dengan warna atau celupan yang berbeda, yang berbedalah warnanya akan barang yang akan warna barang yang dituliskan dengannya selainnya kalam musanneh. Jadi untuk berbeda kalam musanneh dengan kalam katanya dengan syarah dia berbeda warna tulisan. Dalam kitab yang nak tanya akan beda tulisan tapi tubai. Yang kalam hikmat tubai. Lagi ukur min alamatil i'timad alal amal. Yang tubai tulisan ji. Yang syarah tulisan ji hana tubai. Mungkinnya bentuk tulisan manajemen yang berbeza warna, nanti mesti yang kalam hikmat ditulis warna merah, yang lain warna hitam. Yang maksud dituliskan keterangan kalam muallif dengan warna atau celupan yang berbeza warnanya akan warna barang yang dituliskan dengannya barang selainnya kalam muallif. Atau ditulis oleh seseorang akan keduanya kalam muallif dan syarih dengan 2 buah pena yang berbeza, 2 buah pena fil ghilat wariqah, pada tebal dan tipis. Yang lagi yang nak tengok, yang kita tengok buat punya syarah lipis tulisan ji, punya kalam hikmat tebal atau tulisan puken bol bol tebal, punya yangnya lipis. Wa yuwafi min dalika kullan minhuma haqqahu, dan menyempurnakan seseorang pada demikian akan tiap-tiap daripada keduanya kalam muallif dan kalam syarih akan haknya tiap-tiap. Pakan payah truk kenan giyu jaga supaya adalah demikian lebih dekat kepada hasil maksud pada mengeluarkan faedah tertib kalam. Allah yang memberi taufik, tidak ada Tuhan selainnya, tidak ada kebaikan kecuali kebaikannya Allah. Cutut pakan motivasi tungku giat syarah kitab hikamnya. Waladhi hamalani ala wad'i wa takalluh tasdifihi wa jam'i ba'da taqaddumi iradatillah allati la tughlab wa takdirihi alladhi laisa li abdi minhu manja wala mahrab summa ra'yul ladzi ra'aynahu minal matalib wal maqasid mu'azzamah wa nabbahna alaihi bi sadri hadhil muqaddamah ilhahu ba'dil ashab fi dzalika alayya. Bermula perkara yang mendorong, memotivasi akan lung di atas membuat syarah dan memaksa untuk mengarang syarah dan mengumpulkan syarah sudah terdahulu iradah Allah yang tidak bisa dikalahkan. Memang pu bebut kau kena kita kediri Allah, nyebek takalan kepada kita kediri Allah guna alasan lain. Dan sesudah takdirnya Allah yang tidak ada bagi hamba padanya takdir manja tempat menyelamatkan diri, wala mahrab, dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Kemudian pendapat yang lung pandang akan pendapat tersebut minal matalib wal maqasid mu'azzamah, daripada maksud-maksud yang diagungkan, dan kamu tambih di atasnya fi sadri hadhil muqaddimah, pada awal ini muqaddimah itu hanya budayah wallazi hamalani ilhahu gede khabar. Yang mendorong lun kata Tengku Syarih untuk menulis syarahnya adalah ilhahunya melemeh-lemeh atau desakan sebahagian ashab pada demikian syarah dia tehlun, dan mula-ulang mereka itu ashab dengan memohon ilayya kepada lun letak orang lelaki. Jadi tunggu syarah kitabnya kan karena untuk memenuhi kesarjanaan kan karena skripsi atau tesis atau disertasi kan, tapi ketulis kitab syarahnya karena permintaan yang terus menerus dari sebahagian ashab, tekan ashab murid, sebahagian murid-murid kan, dan kamu ulang gelake. Pakali ashab gelake batungku untuk syarah kitabnya likaunihim ala itikadin sahih, karena keadaan mereka itu ashab di atas keyakinan yang betul dalam ini tarikat. Karena
murid-murid tungku termasuk orang yang memiliki itikad yang sahih kepada tarikat tasawuf dan mahabbah yang khalisah, cinta yang tulus bagi ahli hakikat. Fa as'aftuhum, maka lun penuhi hajat mereka itu dengan apa yang mereka tuntut dan lun pastikan bagi mereka itu akan keinginan pada apa yang mereka senangi akannya sebagaimana kehendak li Allah dan kagu hukum li Allah dan kagu tunai li Allah dia katanya dan kagu pastikan li Allah. Semoga Allah bermanfaat akan katanya dan akan mereka itu dengan pu bantai yang berlaku di atas dua jarok katanya. Wala ja'alahu, dan semoga Allah nak jadi akannya syarah hikamnya akan ke bukti yang memberatkan hati mereka itu ashab dan tidak di atas katanya wa nahnu nastaghfirullah, dan katanya laki ampun ba Allah daripada pu yang katanya capai akannya daripada perkara yang raya, waqtahamnahu, dan daripada apa yang katanya cebur akannya daripada perkara yang besar, dan katanya melindung dengan Allah daripada terjerat dalam talau-talau musuh yang dikutuk iaitu iblis, dan katanya laki akan Allah akan sabut taufik yakifu bina ala jadatil istiqamah, yang dengan taufiknya tidang dengan katanya di atas jadatil istiqamah. Jadahnya nama makna wastat tarik, bak tengah jalan, tiba tidang bak tengah jalan istiqamah. Bebab bini itu rentan luar, nyebu bak tengah jalan istiqamah. Dan semoga Allah gebi taufik lam yang paling akan katanya daripada beramal dengan barang yang disudahi akan penyesalan, akan celaan ataupun penyesalan. Dan kita harap akan Allah beserta ini karena kagebi nikmat ya Allah ada katanya dengan menisbat kepada mazhab mereka itu para ahli tarikat dan membangsa kepada kemuliaan manasibihim, manasib yang cocok-cocok dengan mereka itu, dan mengikat dengan ujung bajai mereka itu dan berdaya upaya untuk menenun di atas alat tenun mereka itu. Yang timbulan dan macam timbulan ni juga harapan dengku belaki ba Allah bergebi taufik lagi yang kagebi kepada para ahli tarikat bergebi ke danyo alian Allah kagebi nikmat ke danyo termasuk orang yang menyenangi dan mengikuti lagi yang kagelakukan li ahli tarikat. Karena nahaba Imam Syafi'i begali Imam Syafi'i hubbiba ilayya aku dibuat senang kepadaku min duniakum daripada dunia kamu salasun 3 perkara. Imam Syafi'i begah na perbuatan dunia yang kan tujuan akhirat murni, yang kan akhirat murni mutlak dunia kan akhirat murni na leh perkara yang galak dilakukan oleh Imam Syafi'i. Itu leh perkara pertama tarkut takalluf, meninggalkan sesuatu yang memberatkan. Memang dalam salah satu adab lan tarikat ni hang lebih galak ke ruksa. Tapi Imam Syafi'i termasuk galak ke meninggalkan takalluf. Kala dalam fatwa-fatwa Imam Syafi'i kadang-kadang yang hana memberatkan. Tarkut takalluf kan. Yang kedua asyaratul khalqi bitalattuf, bergaul dengan makhluk dengan cara lemah lembut. Yang ketiga iktidak bitariki ahli tasawuf, mengikuti jalan-jalan ahli tasawuf. Jadi mengikuti jalan-jalan ahli tasawuf yang termasuk perkara yang disenangi oleh Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i nagakan pada tempat lain sahib tu sufiyah, aku berteman dekat dengan orang-orang sufi, fastafattu minhum salasa kalimatin, aku mengambil faedah dari mereka 3 kalimat. Jadi Imam Syafi'i bergaul dengan orang sufi, lebar kalimat lagi kecok ilmu ba orang sufi. Yang pertama al-waqtu saifun illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu pedang, jika kamu tidak memutuskan akannya, dia yang akan memutuskanmu. Yang kedua nafsuka illam tusyghilha bil haqqi syagalatka bil batil. Nafsu engkau jika tidak engkau sibukkan dengan kebenaran, akan disibukkan engkau dengan kebatilan. Yang ketiga al-adam ismah, ketiadaan harta atau fakir itu bentuk penjagaan dan pemeliharaan daripada Allah. Ditengok teh hana punanya berarti dijaga oleh Allah. Puman le harta ia memanfaatkan bak jalan kebaikan, yang naje ke penyebab tambang neraka. Jadi lebar kalimat geca manfaat le Imam Syafi'i dari ulama sufi. Al-waqtu saifun nafsuka illam tusyghilha bil haqqi syagalatka bil batil. Yang ketiga al-adam ismatun, adam lagi adam harta hana puna, yang ismatun bentuk pemeliharaan daripada Allah.
Yang kira-kira yang maksud ini yang katanya nan berarti sabo nikmat kitanya gebi li Allah merasa senang kepada orang-orang yang sufi nya adalah salah satu nikmat. Kau kena idmanna alaina bil intima ila madzahibihim wal intisab ila karimi manasibihim wa ta'alluq bi adhyalihim. Ta'alluq bi adhyalihim tamumat ba ujung bajai orangnya. Ho yang gejak orangnya tak tarik tamumat tak ikuti jalan orangnya. Wa muhawalah nasji ala minwalihim. Muhawalahan berdaya upaya untuk menenun di atas alat tenun mereka. Wa razaqana syai'an, dan semoga Allah beri rezeki akan katanya sesuatu daripada mengagungkan mereka dan mencintai mereka. Pakistan dan gebi akan sabo kisit sabo bahagian daripada kemuliaan mereka dan kebaikan mereka. Allah yahrumna, bahawa baik halangi oleh Allah akan katanya daripada mendapat syafaat mereka, dan baik keluarkan oleh Allah akan katanya daripada naungan kewilayahan mereka, dan baik usir oleh Allah akan katanya daripada pintu mereka yang mulia, dan baik berpaling oleh Allah akan katanya daripada jalan-jalan mereka yang kokoh. Maka mereka adalah kaum la yashka bihim jalisuhum, yang tidak akan celaka dengan mereka oleh orang yang sekedudukan dengan mereka. Fahumul qaumu la yashka bihim jalisuhum. Kulli pensair ini li sadatun min izzihim, bagi lun itu ada junjungan daripada kemuliaan mereka, tapak mereka di atas jubah, di atas dahi. Orang ahli sufi yang katut tingkat hakikat, tapak orangnya berada di atas dahi katanya. Illam akun minhum fali fi hubbihim izun wajah. Jika tidak adalah aku sebahagian daripada mereka itu, maka bagi aku pada mencintai mereka itu kemuliaan dan kedudukan. Jika ditanya han sampai sama lagi orangnya, han pelain merasakan kemuliaan untuk dicintai orangnya. Biudut doa daripada Tengku Syarih, Allahumma inna natawassalu ilaika bihubbihim, ya Allah kamu mutawassul kepada Ron dengan mencintai mereka. Fa innahum ahabbuka wa lam yuhibbuka, maka sesungguhnya mereka itu mencintai akan engkau. Wa lam yuhibbuka hatta ahbabtahum, dan tidak mencintai akan engkau sehingga engkau cintai akan mereka. Bihubbika iyahum, maka dengan sebab cinta engkau akan mereka, wasalu ila hubbika, sampai mereka kepada cinta engkau. Wa nahnu lam nasil ila hubbihim fika, kami tidak sampai kepada mencintai mereka karena engkau, illa bihaddina minka, kecuali karena keberuntungan kami daripada engkau. Fatammim lana dzalika, maka sempurnakan bagi kami akan demikian, hatta nalqaka, sehingga kami jumpai akan engkau ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad, rahmat dan sejahtera dari junjungan kamu dan pemimpin kamu Muhammad, khatamin nabiyyin, penutup segala nabi, atas keluarganya yang bersih lagi suci dan pengikut mereka dengan ihsan ila yaumiddin. Wassallim alaihim tasliman katsira wa hadza hinun abtadi'u, dan ini masa aku memulai dengan Allah taufik daripada Allah hidayah ila sawa'it tariq. Kabeh dia mukadimah. Tak baca yang mendaboh ke behana kesimpulan Melayu. Kabeh benar mukadimah daripada kalam syarih kitab Hikam. Nyo kata-kata hikmat pertama. Berkatalah muallif qaddasallahu sirah. Berkatalah pengarang, semoga Allah membersihkan rahasianya. Min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja' inda wujudid dalal. Termasuk tanda seseorang berpegang di atas amal itu kurangnya harapan ketika ada kesalahan. Zalal tergelincir, maksud tergelincir no dosa, mesirik ketika keluar daripada jalur yang dibenarkan. Kun mesirik dalam masalah ini kun dosa. Kepegah oleh Ibnu Athaillah, salah satu tanda sira urang mentang berpegang atas amal, saat berdosa kurang harapan kepada Allah. Nyo ledak yang terjadi bak gedanya orang mukmin. Saat gedanya beramal, idang wirid, idang jamaah, idang sembahyang sunat, yang tentang harapan duk dalam syurga lebih raya. Saat tanya le maksiat, tentang harapan dalam syurga kadi, tentang kaji Allah. Tentang Allah Tuhan ke orang pun taat tau, ke orang pun masih tentang Tuhan Allah. Nyan umum ji. Tapi itikad yang betul ya Ahlussunnah wal Jamaah kiban fa yusibna fa bimahdil fadli
wa yu'adzibna fa bimahdzil adli. Jika Allah bi pahala ke katanya semata-mata karena karunia. Jika Allah seksa katanya semata-mata karena keadilan. Kan karena le taat tanya bi pahala, kan karena le maksiat tanya seksa. Tapi murni karena karunia Allah, murni karena keadilan Allah. Tapi yang umum je terjadi bak manusia, saat ka terjadi zalal, terjadi dosa, ka kurang harapan kepada Allah. Saat le taat, berat harapan ke Allah. Saat le terjadi dosa, ka kurang harapan. Takkan Allah Tuhan urung taat tak kan? Tentang menyuruh tengok dosa, kakan yang Tuhan. Nya ke yang ingatkan oleh Ibnu Athaillah, salah sebuah tanda urang mantang mumat beramal. Pada dia hang bi mumat beramal. Rasulullah sendiri bersabda, la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Tidak dimasukkan salah seorang kamu akan syurga oleh amalnya. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak engkau juga wahai Rasulullah? Jawab Rasul, wala ana, tidak juga aku. Ila ayataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali Allah mencucurkan rahmat kepadaku. Tanda masuk surga karena rahmat, bukan karena amal. Tapi yang sering terjadi pada manusia, seolah-olah tamang syurga karena amal. Ketika kurang amal kalau dosa, kurang tak harapan ke Allah, ka kurang harapan. Maka ini perlu lagi ingat lagi musanneh bahawa tanda sira urang mentang iktimad, mentang berpegang ating amal nukesa nur raja, kurang harapan ketika wujud zalal. Ketika wujud zalal artinya ketika adanya kesalahan atau adanya dosa. Baca syarah becut. Aku lulungkeun kendengku Ibnu Abbad, al-i'timad ala Allah Ta'ala na'tul arifin al-muwahhidin wal i'timad ala ghairihi wasful jahilin al-ghafilin ka'inam makana dzalikal ghair hatta ulumihim wa a'malihim wa ahwalihim. Berpegang hati Allah itu karakter orang-orang yang arif dan orang-orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid dan orang arif memiliki karakter selalu berpegang atas Allah. Berpegang atas selain Allah itu sifat orang-orang bodoh dan orang lalai. Kainam makana dzalikal ghair, apapun ada demikian yang selain Allah. Sehingga ilmu mereka, amal mereka, keadaan mereka. Kita anggap tanya tamang syurga karena ilmu. Tak anggap tanya tamang syurga karena katanya nak amal. Tak anggap tamang syurga karena tanya kaji kuali. Yang memandum anggapannya apapun yang kan Allah, yang memandum anggap yang pegangan urung-urung yang lalo dan urung-urung yang jahil. Maka ini dia dapat cara hikam muka termasuk katanya yang menghalangi tanya hantruk kepada Allah halawah dalam beribadat. Yang orang hanampung kan anggap aneh. Itanya dalam ibadat kan geyu bersenang dia ibadat, baik merasa sumpuk ibadat, baik merasa bersenang. Ternyata senang dalam ibadatnya juga bisa membuat seseorang terhijab hantruk pada Allah. Karena senang dalam ibadatnya makhluk kan Allah. Tujuan akhir katanya kan senang ibadat. Tujuan akhir adalah Allah kan senang ibadat. Senang ibadatnya makhluk kepejut oleh Allah dalam hati diri hamba. Jadi menyatanya lalu dengan kesenangan ibadat bisa terhijab kepada Allah. Maka yang menghijab tanya kadang-kadang diri kitanya juga menjadi penghijab. Nikmat yang diberi Allahnya juga ke penghijab. Sehingga amal pun menjadi penghijab. Yang termasuk ghair, terkenyangkan Allah termasuk amal. Terkenyangkan Allah termasuk ilmu. Terkenyangkan Allah termasuk ahwal. Ahwal beda dengan makam. Nya makam muktasab, nya ahwal ghairu muktasab. Kiban tak gambarkan ahwal dengan makam. Makamnya tabu makna makam tempat deng, tempat piu. Nya istilah kita pun stasiun yang makam. Jadi tira urang yang beribadat menuju kepada Allah na makam na ahwal. Makam muktasab je tausaha. Kiban cara tausaha makam melalui riyadah. Maka dalam suluk na istilah riyadah, latih. Gebimbing le tira gure. Tira gure gebimbing tanya gelatih untuk mencapai makam-makam tertentu. Na makam tawakal, na makam ridha, pemantang yang kita kediri Allah. Nah seperti ahwal. Nya ahwalnya hana
hana bisa ta usaha je. Ahwalnya murni mauhibah je, pemberian Allah. Ahwal kadang-kadang lam suluk sira salik teruk bertingkat fana, yang ahwal je. Adanya hana bisa ta usaha, hanya dak fana-fana ro tu. Yang ji mauhibah. Nya lempegak gambaran contoh lain, siron berangkat di Sigli ninjak ubanda. Piyuh badan tiji, piyuh sare, piyuh selimum. Nyan makam. Tah si ahwal wate nija iron happy nyan ahwal. Na saat mumang pamutah nyan ahwal tu. Ada yang lupa dah dah iban cara ni mutah-mutah ro tu. Jadi ahwal yang kondisi spiritual tanyo dalam perjalanan tanyo yan nya kan ahwal. Menyo makam nya posisi kita nyo, posisi derajat tanyo nya bisa tak usaha kan mauhibah. Maka gepegah li Ibnu Ajibah yang pengarang kita Iqadul Himam, gepegah li Ibnu Ajibah tasawufnya awaluhu ilmun. Awal daripada tasawuf dasarnya ilmu le. Ausatuhu pertengahannya amal. Lena ilmu amal. Akhiruhu mauhibah. Akhir daripada tasawuf mauhibah, anugerah pemberian yang diberi oleh Allah. Jadi amal, ilmu baru berakhir dengan mauhibah. Hanya tak grup dari ilmu atau ilmu hana langsung ke mauhibah tak grup. Yang namanya mauhibah pemberian kan menunggu pajan diberi. Ini dia dapat sah benar. Kalau urun kadang-kadang salah dalam memahami tasawuf. Dia kadang-kadang anggap bro katruk tingkat mauhibah ke akhiruhu. Padahal kadang-kadang kalau muawwaluhu bi. Jadi awaluhu ilmun, awsatuhu amalun, akhiruhu mauhibatun. Jadi mauhibah atau hibah yang terakhir ini. Jadi kembali ke kalam hikmat pertama malamnya, iaitu dia katanya mentangna tamumat kepada amal yang tanda katanya iman katanya golong sempurna. Mantang tak yakini berarti yang menyelamatkan katanya adalah amal. Yang membuat tanya mendapatkan surga adalah amal, bukan karena anugerah Allah, bukan karena karunia Allah. Padahal dalam kitab Tauhid Dasar tanya buat, kitab Matan Jauharah oleh Imam Lakani keberhanan fa iyusibna fa bimahdil fadli wa ayyu'adzibna fa bimahdil adli. Mana lagu ayat lain tu yang kepegah udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Nah bima kuntum ta'malun ukian. Nah dengan apa yang adalah kamu dahulu di dunia ta'malun kamu kerjakan. Yang dijelaskan oleh para ulama, inan hana terjadi akad sebelah pihak. Allah yang kun kamu masuk surga dengan apa yang kamu beramal ketika di dunia. Hana terjadi akad antara tanya dengan Allah. Oleh para ulama gebi bayangan dua contoh tamsilan lain lagi contoh tanya ajarkan sira anak mit untuk supaya haji itim sedekah. Tacok peng tapasa lang keh baje anak mit. Takun wan mit nyan hanya kamu sedekah nyokatim sedekah entit longbi hadiah. Sedekah yang sedekah haji hatta tanya orang cibo. Hadiah anda jauh keji pada ada dari tanya orang si mandum ada dari orang si. Amal yang dia buat ada dari Allah, kan amal drot Allah yang ciptakan amal katanya. Gebalah alam ni Allah hati amal katanya. Yang kebayangan je lagi tanya dah purno supaya anak mit mangan itim sedekah dah culok peng langkai je takun nyo katim sedekah longbi bonus dari tanya sedekah yang hijau lagi ada dari dah ada dari tanya. Yang ban kira-kira gambaran paling dekat. Maka meyo dari amal mentang datang dari Allah, ana alasan tayo taya anggap dengan sebab amal tayo tamang surga. Man pakan meyo menan berarti hana boleh ada beramal. Tenang simpulan ni. Yang dah berah dalam kitab Ayyuhal Walad oleh Imam Ghazali dipegah ideh sebab untuk mendapat rahmat Allah dengan amal. Memang masuk surga kan gara-gara amal, gara-gara rahmat, sebab untuk mendapat rahmat amal. Maka hanjut tanya pasrah. Pasrah berarti hana lum beramal li, nyokal tulis li Allah atau surga aja berta hana ada beramal. Artinya tanya hana lum na sebab untuk mendapat rahmat, nyokal tanya hana datim beramal.
Sehingga lang kita ayuhal walad gebi gambaran limu ghazali amal Allah lagi rahmat Allah lagi ibarat amal yang kita puput lagi ibarat wadah. Ia yang geplay oleh Allah mihana tertampung dengan wadah akan terbuang bak tanah. Jadi untuk menampung rahmat Allah melalui amal. Memang masuk surga kan gara-gara amal, gara-gara rahmat. Tapi untuk menampung rahmat melalui amal. Saya kiranya nilai penjelasan untuk pertemuan awal tentang min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudid zalal. Jembi kapal 10 ni nak pertanyaan silakan tunggu temayang. Nak jawab nak abu 4 jawab le abu atau mana pertanyaan kiban. Silakan. Ngadib Ami Mahzil Adli. Wa ayyu adzibna fa bi mahzil adli. Ya Allah gebi pahala semata-mata karunia, ya Allah ge azib berarti semata-mata keadilan. Karena ge pemaah je buah kan. Dalam kitab warakat yang buat ini bata arih hariman kan je pemaah. Ge azib sira macam Allah yang lain ge pemaah siranya untuk terbenar pu yang kage janjikan. Bimyo tayo. Tapi buat maksiat atau melanggar dengan Allah tayo akan ge azib. Nyala Al-Quran ledum. Ge sebut tentang azib-azib. Mami hana musira berarti Allah ka ge menyalahi pu yang kala ge ucapkan. Berarti semata-mata ge azib tanya karena untuk keadilan. Arti yang namanya keadilan inan itu beda bermakna adik. Itu adik tak kata-kata adik biasa babuk get. Nyo kan? Apa biasa dia tak urang hanapa hana sama ratai bagi semangan tak kurungan hana adik aku. Kesijih le kabi kelo hana le. Nyan dak makna keadilan inan. Keadilan inan kan maksud babu yang get menteng. Tiji Allah ketika ge azib tanya hamba yang bermaksiat nyan kan karena Allah gene karena hana tabi lagi tanya kepada Allah yang mencukupi untuk gebi balasan. Mohon gambarannya itu dah pegak bandingan dengan orang mekat apa menyoleh pegawai yang kerja bak kedai sip ibi laba ke toke nya toke ibi bonus. Tapi punya ibi rugo ke toke nya toke murka ke pegawai yang salah-salah dipecat dan dihukum. Ketika Allah dihukum tanya kan karena tanya hana tabi yang menguntungkan Allah. Kenyan tapi semata-mata keadilan Allah. Kan gara-gara Allah hana mendapat jatah bahagian yang menguntungkan sehingga Allah azib tanya. Punya batanya manusia kemenan tak azib tak siksa tak hukum pegawai karena merugikan tanya. Urang kata percaya bak kedai ipurugo tanya. Bengeh murka tak keji. Tak usih hantabi duit le, hantabi mekat le. Punya Allah azib tanya kan karena Allah merasa dirugikan. Tapi semata-mata karena keadilan Allah. Karena Allah keadilan ditegakkan keadilan sehingga yang salah dihukum kan karena Allah dirugikan. Menancit meyo gebi pahala kan karena Allah merasa diuntungkan tapi karena karunia Allah kepada hamba. Di mana maksud keadilan inan kan makna keadilan inan bak yang geto. Dalam kitab Syarah Ratibul Hadan Nasabah bab gebahas tentang al-ihtijat bi qadarillah. Gelarang ihtijat berhujjah dengan takdir Allah. Artinya hanjut dia nak pupuk barang kapu tambah alasan tanya karena kata takdir Allah. Dalam kitab Tufatul Murid syarah kitab Matan Jawharah juga ada penjelasan tentang masalah takdir Allah. Inan gepegah
hakikat je memang wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Ya dapat dawa yang urang Ahlussunnah wal Jamaah mandum nak itikad wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Ana lepas pada masyiah Allah. Cuman dalam tauhid kepegah hang gebi nisbat ke Allah miyo atabruk kana suul adab. Arti tak pedalih ke takdir Allah ba'atagat untuk ikdam yang gelarang. Tapi untuk menyesali je. Tu contoh je tengok kak terlanjur tamzina. Tak menyesali di hadapan Allah dengan tak pedalih zina tanyonya karena takdir Allah. Tapi lagi tanya untuk tak sesali nya hana upu. Ya hanje ikdam, noh ikdam. Nya ikdam mengenyo. Nya lung kalau menzina. Lung kun nya malangnya Allah kita takdir lung menzina. Lain tajak ju ikdamnya melangkah ni. Tak pegat takdir Allah ke alasan katanya untuk melangkah bab buat maksiat nya yang dilarang. Hanje nah. Tapi menyebut maksiat kata lanjur tak buat untuk tanamkan penyesalan dalam hati kitanya, tak pedalih yang takdir Allah yang gebi dalam kitab. Tapi kan makna tak pedalih takdir Allah anda dah taubat. Dah taubat, tak sesali dan dah laki ampun gimana pegat mangka kamenan takdir yang kakak tanya. Takdir tanya hanagat berokon uronyo iban cara tak usahakan untuk tak perbaiki takdir hanagatnya. Yang lagi yang gebi. Yang hang gebi pedalih kepada takdir untuk ikdam. Untuk tanik langkah babut hanagat tak pedalih ilai kita kedir. Ini baru tak langkah tu. Tu punya contoh kita mungkin malamnya Allah kita kedilun minum arak. Tajib baju arak. Nya yang gebi gelarang. Tapi mio untuk tak sesali ya hana upu. Bang? Yan, memang salah satu cara untuk menghilangkan takabur yang dalam kitab Ihya kan ketika memandang orang lain dia anggap lebih orang lain sehingga terbangun kafir hang gebi anggap hayu tanyo. Kemenang buah deh. Kala nak mit yukun lah mati tanya nyoji mentang muda galam lei maksiat ke Allah lum kala maksiat tak kala orang tuha beta pegang yang le maksiat tak balik nyo gok nyan kut trip kau dip kut le ke ibadat ke Allah lum galam le lagi gak nyan tak kala urang malim yang yukun yang gak nyan lebih karena nak ilmu cukup le gedepu amal-amal yang saleh kut le kan ibadat ke Allah lung urang jahil ana lung depu kita kala urang jahil giukun latih tanya gak nyan jahil myolong na ilmu gak nyan menyaga maksiat ke Allah ana double dosa myolong double dosa pokoke selalu lebih gap perendah ro sehingga kalau urang kafir mentang gepegah giukun nyan urang kafir bisa jadi menjelang kena mati gebi hidayah Allah dalam Islam ubina dosa galika pampun mendum lung kupu manudip dalam Islam dalam dente husnul khatimah hati-hati. Yang untuk dalam rangka menghilangkan penyakit hati yang hanagat bolehkan. Ai menganggap diri kitanya hina, menganggap diri kitanya penuh dosa dalam rangka untuk supaya tak bergadah penyakit-penyakit hati yang hanagat batanya. Yang salah satu cara kun, salah satu hilah atau tarik jalan untuk menghilangkan penyakitnya hana upu bolehkan. Yang hanjut itu ino nak cik bualang kita ikam. Yang hanjit tanya menyesali tapi hana pernah ingin memperbaiki. Ya kan biasa. Malah gepegah nyan hazan kazib. Kegundahan yang bohong. Kena tidak orang umma menyesai tak ampak bu nayo. Menyesai tak ampak jemaah. Pi menyesai sagai. Itu tengok ke salam hana usaha untuk kibarah mengejar ketertinggalan. Hanya menyesal bab-babah sagai tapi buat gaknya hana pernah dilakukan tindakan untuk supaya apa yang tertinggal kebaikan merokan bisa geraih kembali. Nya mati kegundahan, kesedihan yang gepegah merokan yang hazan kazib itu. Hazan yang bohong. Yang itu nasi dijelaskan dalam kitab Hikam tu.
Allah hanya berhajat kepada sebab, tapi sunnatullah Allah gepegat sunnah melalui asbab. Gebi ujian dengan naruduk, gebi berkembang manusia dengan na perkawinan, gebi timuh padi, timuh bakaya dengan tatanam benih. Ya kan sunnatullah yang ka berlaku, tapi bisa mukhalafah. Kan makna dia Allah menghajat kepada sebab. Sebab untuk mendapat rahmat Allah salah satu je amal, bisa juga kan dengan amal. Dengan memiliki keyakinan yang kuat. Contoh hamba Allah yang paling cepat sampai kepada Allah tanpa melalui ibadat, pensihir Fir'aun. Pensihir Fir'aun ketika tunduk kepada Nabi Musa kerana kalah sihir, saat di sujud atas tanah kepada arah oleh Allah, mana dalam kitab. Saat arah dia, keyakinan dia terpatri lamati sangat kuat, diancam oleh Fir'aun ila kekoh jarogaki selang-seling, han berubah keimanan dia. Nyalam detik, makanya burung menyoka tarik oleh Allah, nyalam detik bisa sampai. Nah yang kadang-kadang 20 tahun ibadat hana teruk dah baksat, karena mungkin ibadatnya hana tulu 100%. Maka dalam tasawuf untuk naisilah muridin, naisilah muradin. Muridin hamba yang melakukan suluk, salik perjalanan menuju kepada Allah. Muradin urang iradah oleh Allah getarik. Jadi kadang-kadang kan melalui amal yang bertahun-tahun. Naisilah. Maka hana terbiasa buat tanya. Mungkin asing buat telinga tanya. Tapi itu naisilah dia buku na muridin, na muradin. Lagi kan ada mendengar wali-wali jazab. Wali jazab kan kau tarik. Untuk hukum syariat nak biar tanya yang buat wali jazab. Tanya syariat, tanya hukum syariat, bah ahli syariat. Lagi menyata ikut lagi prosedur, hana terbentur. Orang yang katuk tingkat wali, biarkan orang yang memang betul wali itu kan selamat di sisi Allah. Pakan wali gesam ni, pakan pangkat wilayah gesam ni Allah hana kepada. Salah sabah inti ino cik berabah hikam jilid 2. Salah sabah daripada nikmat atau talaktuf Allah kepada hamba gesam pangkat wilayah bak sira urang. Karena supaya terkedi sira urang hanai patih gak nyan ham binasa. Lagi tengok handa patih nabi ke binasa biasa. Handa patih wali binasa. Tapi gara-gara gesam bangkat wilayah oleh Allah, orang yang hana patih gaknya ham binasa kerana atayan gesam. Dan lidahnya hana berukdan ke sembarangan orang kerana bisa jadi gaknya waliullah. Tapi hana dia tanya hukum syariat bak waliullah, tanya hukum syariat bak ahli syariat. Menyata ikut lagi jalan roi hana karu tu menaji. Itu tak anggap je nyan urung pungo tak anggap wali cik. Hai kiba mana tak anggap wali, bet ta berukdan ke gaknya. Bisa jadi gaknya kadang wali kata oh tahu sunut dan ke gaknya, baik Thailandnya gaknya, menyata gaknya hana pu pajo dah bantu. Jadi sama-sama tak hargai. Untuk tanya hukum hana tanya bagaknya ni, tanya bak orang ahli syariat. Nya lagi nyo tak jalankan udip hana terbentur. Mainnya bak tanya balik. Bana orang yang tak yakini wali, dia terbawa hukum syariat barang apa persoalan han tayang le bak dengku. Bak dengku yang bersyariat kada tayang gede. Ino yang salah. Padahal menyata tak ikut lagi jalur yang gatul agama hana salah. Hukum syariat tayang ba ahli syariat, urang tak anggap memandum yang wali. Baik meyangkai pegah-pegah wali pi memandum kita anggap. Bina urang ngon tekan ngon, urang taturi, urang hana taturi mandum tak anggap nyan waliullah. Teh merumpak tak hormati kan agak nyan hamba Allah. Ulam menyuruh nyan urang taat, nak sembahyang, nak ibadat. Nyam lagi yang cara tamudip lu rasa hana terbentur sapu. Saya merumpak kerana tanggap gaknya wali tak hormati. Itanya untuk persoalan yang menyangkut syariat, tayang bak ahli syariat. Menyangkut persoalan hukum nak terjadi persoalan dalam masyarakat, tayang bak orang yang mengerti persoalan hukum. Jadi kembali ke persoalan mana? Jadi masalah tasawufnya sebenarnya kan ilmu baru tasawufnya. Kerana ada pemahaman sebahagian orang Salafi Wahabi anggap nyan tasawuf nyan berlebihan, mengada-ngada. Tasawuf meyakun Syekh Ramadan Al-Buti, tasawufnya ismun hadis li musamma kadim. Ia mana ismun hadis li musamma kadim? Nama baru, substansinya sudah lama. Karena tujuan inti tasawuf apa? Tujuan inti tasawuf tazkiyatun nafsi. Malah Al-Quran kad aflaha man zakkaha. Pajang Quran kana kad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang membersihkan hati.
Inti daripada tasawuf tazkiyatun nafsi, pegelih hati. Man jamun hananan. Punya masa Imam Malik, masa Imam Ahmad bin Hanbal, hananan tasawuf yang na ilmu zuhud. Maka Imam Baihaqi perawi hadis salah satu daripada ulama salaf yang gekarang kitab gebunan kitab zuhud. Imam Ahmad bin Hanbal gekarang kitab gebunan kitab zuhud. Jadi hana nama tasawuf kan, zuhud nan. Ilmu tentang zuhud. Mufikih pih punya masa sahabat hananan fikih. Ilmu halal wal haram, masa tabi'in ilmu halal wal haram nan. Sudah di masa imam-imam mujtahidnya baru nanan istilah fikih. Ni awal hana fikih. Jadi baik dak berah tanya mentang-mentang perokun hana dalam hadis tentang tasawuf, ada anggapnya bid'ah, khurafat dan segala macam. Memang nama hana tapi substansi jih musamma jih kana. Ni yang begah Syekh Ramadan Buti almarhum. Tasawuf ismun hadis li musamma kadim. Alasan Syekh Ramadan berkah kerana musamma daripada ilmu tasawuf tidak melampaui kepada tazkiyah nafsi minal audar al-alikah biha, tidak melampaui kepada tazkiyah nafsi. Artinya hana lain, mana tidak melampaui hana lain daripada substansi tasawuf kecuali membersihkan jiwa daripada kalang-kalang yang melekat bak jiwa. Contoh kalang lagi hasad, takabur, cinta kepada dunia dan cinta jah. Yang inti daripada tasawuf. Kemudian nahaba Imam Nawawi lama. Nya pelelong jelaskan meno sabab itanya punya urang dayah. Biasa tokoh-tokoh yang getanya sering yakini lagi Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Maka long sengaja long jelaskan haba urangnya supaya meyakinkan ron bahwa tasawufnya adalah atta yang kana dari awaikan. Dan para imam-imam yang getanya pelajari kitab fikih urangnya rata-rata urang tasawuf. Imam Nawawi wali abdal kan, wali kutub belum. Nya Imam Nawawi cuma lebih better Imam Haddad. Nya Imam Haddad gemat wali kutub 60 tahun. Nya Imam Nawawi lahir tahun 4 bulan. Ana Imam Nawawi umur 45 tahun meninggal. Nya Imam Haddad tu 86 tahun baru meninggal. Jadi putra keberah oleh Imam Nawawi, inna usulat tarik tasawuf khamsatun. Pondasi dasar jalan tasawuf na 5. Pertama taqwa Allah fi sirri wal alaniyah. Takwa kepada Allah baik secara rahasia maupun terang-terangan. Maka narikun as-sidqu, makna beramal secara sidqu. Sidqu jujur benar. Manaji istiwa antara sirri wal alaniyah. Yang leurung beramal saleh ketika alaniyah, ketika sirri hana. Le beramal tanya ketika di hadapan orang ramai. Ya ketika sendiri hana yakun hana sidqu. Dalam istilah tasawuf nak istilah sidqu, mana sidqu iaitu jujur ataupun istiwa bainas sirri wal alaniyah. Ditakwa kepada Allah fi sirri wal alaniyah yang dasar pondasi tasawuf. Yang kedua ittiba' sunnah, mengikuti sunnah fil aqwal wal af'al, pada ucapan dan perbuatan. Yang ketiga i'rad anil khalqi, berpaling daripada makhluk fil iqbal wal idbar. Baik makhluk diterima ngetanya, tanya hana terikat ate atau dicuakin ngetanya hana diterima ngetanya, tanya pi hana merasa kecewa. Jadi i'rad anil khalqi fil iqbal wal idbar. Ridha anillah fil qalil wal kasir. Ridha kepada Allah gejuk le pi ridha, gejuk dit pi ridha. Rujuk ila Allah fi sarra wad darra. Kembali kepada Allah saat kesenangan, wad darra dan saat kesusahan. Yang kian 5 buah pondasi pada tasawuf. Yang orang yang getegakkan malimang buah pondasinya, yang kia yang sufi benar, sufi sadek kan. Pim yang getegakkan malimang buahnya, yang berarti kan sufi yang sesungguhnya. Saya kira yang tentang lainat tentang alam. Dan juga kalau juga di Aceh, misalnya Al-Nurdin Al-Alari dan Muhammad Fansuri tidak saling mengikuti sampai Muhammad Fansuri itu dia yang ikut dan sebagainya. Padahal saling menghasilkan itu kenapa bisa terjadi? Terima kasih. Terima kasih. Tasawuf penyebab terjadi karena muncul api fitnah.
Jadi karena orang yang amalkan tasawuf seperti tasawuf yang bisa menjadi fitnah dalam masyarakat, karena berujung kepada fitnah yang lebih besar, menyelamatkan orang ramai, nya lebih mustahak, lebih dikedepankan. Termasuk ketika Al-Halat gepancung, yang memberi fatwa untuk pancung Al-Halat termasuk guru beliau Imam Junaid Al-Baghdadi, termasuk yang memberi fatwa untuk memancung Al-Halat. Sehingga kata-kata di kalangan orangnya, al-qatil wal maqtul fil jannah, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama masuk surga. Artinya orang yang membunuh orang lain niat untuk menyelamatkan iman orang awam, orang yang terbunuh orangnya memang bisa menimbulkan fitnah ke orang awam. Adapun di sisi Allah yang selamat. Nya nak contoh la ilm tu, contoh lain lang hikam berah. Kira bab masalah kitanya lebih gat baik popular, kumul kan. Ya popular syuhrah. Mia kumul tertutup ana masyhur. Nah contoh kira orang untuk supaya agaknya mangat baik masyhur, baik viral, baik agaknya dipuji-puji oleh orang sampai teruk bertingkat gecuwi jagab. Saat gecuwi jagab dituduh yang pencuri sehingga masyarakat dijauhi agaknya. Tapi tiga orang kan enggak cuma cudaan. Tiga orang cuma cu yang ijanya li drop agaknya. Li drop agaknya ijanya je pulang gepo. Lehnya agaknya mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Dengan ditinggalkan oleh masyarakat agaknya semakin le kesempatan dengan Allah. Kita yang tu dalam kitabnya cerita ke. Kita yang puan harim ke pubut. Keseut inan menyosaat tapa johbu tanya tersedak atau kena mata ceh hana lain yang na iara dibolehkan tak pelupah nya dengan iara, ya kan lemah liput na turahnya jeb iara demi untuk mangak gadah kam cukak la rukum daripada johbu, padahalnya untuk selamat di dunia kena. Untuk selamat di dunia dibolehkan pubut harim inan jeb arak. Karena mukumat lam taku hana ngempu datulak hana ibutih hana iara. Kira orang demi supaya watai agaknya dengan Allah mangat lebih baik disibukkan oleh manusia yang lain untuk gepubut-but yang untuk menjauhkan agaknya daripada tidak selamat di akhirat, lebih aula je bah. Benar untuk selamat di dunia mentang jid, pulamnya untuk selamat di akhirat. Karena orang akhirat tengok yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang akhirat yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah membawa hati yang salim. Hati yang salim, salim minasyirki, salim minan nifaq, salim minar radzail. Selamat daripada musyrik, selamat daripada munafik, selamat daripada tipu-tipu yang nagat. Termasuk tipu yang nagat hubbu syuhrah, galak ke masyhur, galak popular. Jadi untuk menghindari sifat galak ke popularnya, ke pubut-pubut yang kibancara agaknya hana bernilai le ba urang. Nya berarti kan istilah haji je ke pubut atata yang lagi yang ada yang bisa membuat agaknya hana le dipandang oleh manusia padahal atanya taharim. Jadi jadi pertanyaan pakan je pubut taharim oleh para wali. Je pubut taharim kan agaknya niat untuk selamat draw akhirat. Dum untuk selamat di dunia mentang boleh kubur atas harim yang kata tingkat darurat pulam yang untuk selamat di akhirat. Jadi terjadi kejadian dalam sejarah pakena dipoh para urang-urang sufi dari kalangan-kalangan yang mungkin katruk tingkat uringan fana ataupun macamlah istilah dalam tasawuf nyankan karena pribadi nyan tapi karena api fitnah. Di fitnah yang berkobar semakin berat, maka oleh para ulama gecok fatwa dengan diizinkan. Terbukti al-halat legepoh dalam cerita dalam kitabnya katua ulum sekitar 50 lebih lepas salah tetesan darah yang metulih Allah. Dan waktu saat goknya ini pancung nak cerita dalam kitab dalam tok Nabi Khidir. Nabi Khidir igata ikamu musom maka kamu selamat. Igata tak pedih maka gata binasa kena. Yang Nabi Khidir ba al-halat. Yang kan contoh-contoh berarti atanya yang hanjit dikembangkan yusom ni li para ulama karena menimbulkan fitnah. Lagi habai Imam Haddad benar.
Mia urang arif billahnya haba akan melenceng dari leher perkara, kali gepi ingat manusia untuk ingat nikmat Allah, kali gajak manusia untuk berbuat taat, kali gajak manusia untuk menjauhi yang haram, tak keluar dari leher perkara yang fawa fattanun. Yang maka ganyan menimbulkan fitnah. Malah nya tak hanya terpegah mah. Nah salah Buya Yahya pernah lungkalan gejawab pertanyaan tentang masalah wali jazab. Malah ekstrim macam cara jawab. Gah menyana orang dakwa dro wali jazab, pancung dulu kan. Pancung dulu nanti kita lihat darahnya apa, ada keluar Allah di darah. Baru kita ziarahi ramai-ramai berarti itu waliullah. Berarti kan untuk taturi tanda betul yang kan ada tanda punya mentau dip kan. Hanya kan makna kita ajak engkau minta lampung dia salah pemahaman. Jadi inti ji atanyan itanyo tata taslim nya surah kitab le. Tata taslim nya nasira urang masa tak agaknyan na tanda-tanda wali selama agaknyan hana gepegah hal-hal yang menimbulkan fitnah taslim. Tu sira urang meratib kero ibadat kero hana mengganggu ke go. Tapi nya kage ajak urang lebih urang awam ga ajak menimbulkan fitnah nyan perlu diluruskan. Beda perayaan perang perlu diluruskan. Menyo hana ga ajak orang lain kedra untuk ibadat. Hana urusan nganggap tu menjaga murau-urau nan malam-malam ke puasa nak buka-buka anda serah kan. Selama hana menimbulkan fitnah. Tapi nya akan menimbulkan fitnah nya perlu diluruskan. So yang luruskan urang yang nak wewenang, yang nak syokah pemerintah, bukan masyarakat ya terun. Pemerintah perlu luruskan. Yang masyarakat punya pemerintah tu kepingat kan. Pingat le orang yang berhak untuk pingat. Jika siro awliya atau wali dengan ucap kalimah-kalimah dalam masadok. Masazuk. Dalam masadok ucap kalimah wamani lagi. Anallah berarti tentang kalaunya anallah. Ia berarti ucapkannya masado tu raja. Apakah di raja boleh untuk tindakan yang berhukum karena kira murtad ataupun memang ialah masadoknya berarti bunyinya anak taklif makanya memaafkan. Minyo hana menimbulkan fitnah je maafkan, tapi yang akan menimbulkan fitnah pada kecok tindakan kan. Nah Ibrahim Al-Khawas Dinnun Al-Misri dia ziarah bak rumah Ibrahim Al-Khawas. Tok pintu tengok na Ibrahim di dalam hana manyan sawi suud Allah tu. Tok pintu nak bertamu hana Ibrahim di dalam Ibrahim Al-Khawas yang na Allah. Dok Dinnun Al-Misri ngalun tengah fana ga juga kan nak garule hana gap depat le pu Allah ro. Pane Allah di dalam. Hana gap depat tu gak tur rumah hana ga nya kan tersamaro ke kan. Tersamaro Dinnun Al-Misri pi waliullah, Ibrahim Al-Khawas pi waliullah. Karena waliullahnya ramai udip di antara abad tabi'in sampai abad ke-4. Dan dukan penyebab lempugah dia becut. Karena la iya nak tulis. Pakal le waliullah yang lang kitab urang yang udip dari tahun 200 Hijriah sampai emper tu. Le watengan udip. Karena watengan raja le urang alim. Le urang alim raja. Lagi tuan lang khilafah Abbasiyah sana yang Harun Ar-Rasyid atau raja likanya Umar bin Abdul Aziz atau Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Umar bin Abdul Aziz. Jadi karena raja le malim matayan, jadi ulama-ulamanya hanya ditempatkan di istana. Sebab roy raja sanggup untuk diijtihad hukum. Patek ulamanya hanya ditempatkan di istana. Ulamanya le watek untuk kosongkan watek untuk ibadat ke Allah. Gaji ramai yang ke wali. Duduk watek yang duk ke raja karena cucur dari raja awal. Ya but hana mang karena mengandalkan cucur raja dia ke raja. Ilmu hana watek hana ilmu ibakat urang na ilmu untuk ke penasihat raja.
Otengan Melayu berubah urang yak beut pun. Anu urang yak juk anu bak beut ka berubah niat kali tujuan untuk mencari ridha Allah, tapi untuk mendapat masa depan agar menjadi penasihat raja. Otengan pun karena niat yak beut ka berubah, maka menurun hanale le yang je ke wali. Ya awai makanya tidak kalan wali-wali lang kitab rata-rata orang udip lam abad pertama mendum. Karena watangan raja orang-orang naik ilmu mendum. Jadi hana diajak ulamanya untuk duduk di istana. Abak droi sanggup untuk di fatwa hukum. Yang lang ihya berali Imam Ghazali. Tidak kalan ada aiman lagi kan. Bang. Bah? Betul ya. Jadi ukur kan saran lun, tapi kiban yang terserah. Kitabnya menyatabuit dalam memang ulasan ni panjang tat. Kadang-kadang dalam si malam tabut habis. Saran lun kita buat luar dan kiban. Jadi si malam buat tanya na sabuh kalam hikmat atau dua buah kalam hikmat merumpuk tak kaji. Menyatabuit dalam kadang-kadang sabuh kalam hikmat sampai lah belum nampak di belum 3 buat. Baru habis. Tabut luar mentang yang penting tik dalam dah percaya dalam yang mendabut daya. Jadi intut mio lagi yang tabut ada urang hana kitab nak tahu simpulan dari ubun. Semalamnya kajian tentang kalam hikmat pu. Intisari dari kalam hikmatnya puatra, pelajaran je dah inan puatra. Di nak tahu simpulan. Pas menam mentang dan mio lagi yang tabut. Insya-Allah dua letong tamat yang mudi sama 6 tahun dah tamat. Mahum dah serah Bak tunggu-tunggu nunggu kiban cocok. Ilwa sama Haji Naji. No kena lembugah kitab Al-Hikamnya yang lam kurung di dalam. Iyub ji syarah, ilwa bi syarah. Ilwa ada Syurkawi yang tulis Hasyiah Syurkawi. Ni dalam ada Ibnu Abbad. Kita baca ilwa mentang, ilwa ana tak payang karena kan yang belak setiap kalah hikmatnya pu maksud dan kuadra kesimpulan ni. Jadi dalam le kadang-kadang cerita syair. Kalian cerita pina banyak itu menang penting-penting dah baca. Tang cocok menan lah. Gimana? Di menan le kadang itu ke bakar ubah kitab mungkin. Hana mesti bakal lanjutannya biji terserah. Jadi nak kemah je lah nak layak. Nak gure-gure empat lebih senior. Malayati anak-anak meri hampah lah man rumah tatulah abu pegah pintu kabru adab ah. Abu kan iu kakak. Alhamdulillah dengan doa-doa gure-gure insya-Allah je ke perbandingan memang turun awal. Badan Iban. Yang budaya. Haji Rusli. Oh. Yang menteri dari Mayakon menteri. Orangnya dipahami gaji Dr. Jadi memangnya dua haji, tapi Dr. Jadi jadi artinya ketinggalan menteri dengan dokter hantaman. Memang luar ngabi baru. Itu yang bereng belum nak. Apa mungkin kalau koi kalau dah mau. Jadi kau mana doa Mbak Bu. Bapak dia juga. Baik, apa Mbak Bu dah. Berkat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفرنا من نورك وعلمنا من علمك وعلمنا عنك واسمعنا منك وارزقنا بك